itu kan kualitas kalian itu kan caci maki yang saya mengatakan ya. Memang kualitas kalian itu memang caci maki. Bukan. Ini dia. Kualitas kalian itu hanya menyaji maki. Kamu ini orang mana, Bang Lukman? Saya ingin bertanya. Dia tidak paham. Karena dia kejang-kejang, makanya dia sentimen. Karena dia sentimen, makanya kejang-kejang. Sentimen itu artinya emosional. Kalau argumen memberikan pendapat tanpa sentimen. Aku peringatkan untuk orang Aceh, jangan juga salah paham langsung sama orang Jawa. Jangan kalau ada yang ngatain kalian langsung bilang Jawa. Kalian cari tahu dulu siapa dia. Kami ikut berduka karena adanya bencana di Sumatera. Tapi di Aceh bikin acara. Kayak gue gak habis pikir gitu. Kita yang orang Jawa beda pulau, ini kita tuh berduka. Kita kayak prihatin gitu lihat Aceh, lihat Sumatera ini kena bencana. Tapi kenapa orangnya sendiri minim empati? Minim banget empati sampai dia ngadain acara agam dan acara apa gitu, gue gak ngerti. Mana nih yang masih suka teriak-teriak kalau bencana di Aceh? Murni kesalahan pemerintah. Ayo mana? Kalian baca nih. Kalian tonton video ini dah. Biar kalian tahu siapa ulah yang menyebabkan bencana di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar warga Aceh yang ujung-ujungnya justru saling serang sendiri. Ya gimana nggak saling serang gitu loh ya. Jadi persis dugaan banyak netizen selama ini bahwa warga Aceh itu terbagi dalam dua kelompok. Yaitu warga yang ingin Aceh merdeka dan warga Aceh yang tidak ingin Aceh merdeka. Yang ingin Aceh merdeka adalah mereka-mereka atau kelompok-kelompok suku pendatang. Dan yang ingin tetap bergabung dengan Indonesia adalah suku-suku asli pribumi yang berada di Aceh ya, terutama Aceh Tengah. Inilah yang disebut oleh pakar perang zaman dulu ya, menaklukkan musuh tanpa satu peluru. Jadi pemerintah Indonesia tidak perlu repot-repot ya kan, karena mereka sudah saling serang sendiri. Dan celakanya ya, seperti dugaan banyak netizen, yang paling ngotot adalah mereka-mereka yang berwajah perindapan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Memang itu kan kualitas kalian itu kan caci maki yang saya mengatakan ya. Memang kualitas kalian itu memang caci maki. Bukan. Ini dia. Kualitas kalian itu hanya menyaji maki. Kamu ini orang mana, Bang Lukman? Saya ingin bertanya. Sekarang kau bilang, katanya tadi itu kan kata-kata andalan kalian yang seharusnya tidak boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia, betul? Oke. Betul. Betul nggak? Betul dulu nggak? Ya. Kenapa ketika saya mengatakan dengan itu kenapa kau kejang-kejang? Salahnya di mana? Saya tidak kejang-kejang, Abang Lukman. Saya tidak kejang-kejang. Kalau saya kejang-kejang, saya tidak ingin mengadu sentimen dengan Anda di sini. Anda paham tidak? Dari kemarin, Anda kan sudah menyetik video saya, ya kan? Ya, memang saya menyetik. Saya tunggu Anda pun membalasnya, tapi Anda tidak ada Omongan saya yang membuat bangsa Aceh itu jatuh. Apa karena saya mengatakan kalian itu suka caci maki dengan bahasa sendiri? Betul? Ya kan? begini. Apakah kan kamu nggak jawab begini. Bukankah kita sebagai rakyat Aceh yang seharusnya kita menjadi teladan buat mereka semua, karena kita bangsa Aceh ya kan, dari kasih bangsa lagi ya. Seharusnya kata-kata otoritas semacam itu jangan kita tampilkan
Habis, gitu Dia, loh. Bukan dia tidak memberi saya bicara. Seperti apa saya ingin menjawabnya? Dia tidak memberi saya peluang untuk bicara. Biar kamu, biar kau pinter. Ya, ini kalian Ya, terima kasih. Ya? Abang Lukman, terima kasih Abang Lukman sudah mendewasakan saya. Tapi hanya satu yang saya ingin bertanya dengan Abang Lukman. Apa lagi? Abang Pakan pakai dona bang sama-sama awak Aceh kan? Anak mau pakai tidak berantem. Kita sama-sama Aceh tidak berantem itu artinya. Tetapi saya ingin menyumbang pola berpikir. Coba teman-teman mendengarkan omongan dia itu. Katanya dia tidak kejang-kejang, tetapi dia mengadu sentimen. Dia tidak paham. Karena dia kejang-kejang makanya dia sentimen. Karena dia sentimen makanya kejang-kejang. Sentimen itu artinya emosional. Kalau argumen memberikan pendapat tanpa sentimen. Kalau sentimen artinya tidak bisa berargumen, tidak bisa memberi pikiran-pikiran yang cerdas. Ya. Saya sudah membaca komentar-komentar dari netizen. Mereka mengatakan bahwasanya muka dia itu mirip Prindavan. Aduh, tapi tidak masalah. Beda dengan wajah saya, walaupun di pinggir jalan dan di parik kehancuran yang sedang saya perjuangkan untuk masa depan. Gimana menurut teman-teman? Siapa yang benar, siapa yang tidak nyambung? Dan dari dua orang yang sedang berseteru barusan, ya kan? Dalam tanda kutip ya, berseteru dalam tanda kutip baik gitu ya. Nah, itu mana sih yang kira-kira suku asli Aceh? Aduh, wajah Perindapan tidak tahu argumen dan sentimen. Ya, bener gak? Yang wajah Perindapan barusan tidak bisa membedakan arti argumen dan sentimen. Nah, bagaimana dia ngomongnya bisa dipercaya? Antara argumen dan sentimen saja nggak bisa membedain. Aduh. Dan gimana menurut teman-teman pendapat Bang siapa lupa saya namanya ya. Itulah pokoknya yang baju hitam barusan ya, yang sebagai penutup. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Lanjut. Aku peringatkan untuk orang Aceh, jangan juga salah paham langsung sama orang Jawa. Jangan kalau ada yang ngatain kalian langsung bilang Jawa. Kalian cari tahu dulu siapa dia gitu. Karena contoh satu tadi ada di depan mata kita. Dia pakai nama Raden, dia ngatain orang Jawa. Padahal dia bukan orang Jawa, dia mengakui dia bukan orang Jawa. Gitu. Jadi mending kita cari tahu dulu. Jangan giliran ada yang ngatain Aceh, Jawa kok. Jangan kayak gitu. Ya. Begini Mbak. Dari pernyataan Anda ini terkesan sangat bijak, tapi juga mengandung ambigu gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau orang Jawa berarti boleh dicaci maki. Kan tadi mbaknya bilang, jangan asal serang, jangan asal menghina, semuanya Jawa. Karena banyak juga orang yang mengomentari Aceh miring ya, berkomentar miring terhadap Aceh, ternyata bukan orang Jawa. Nah, maksudnya Mbak kalau seperti itu kan kita salah serang gitu ya. Maunya menyerang orang Jawa, ternyata yang diserang bukan orang Jawa. Nah, maksud saya, kalau yang menyerang itu benar-benar orang Jawa, kalau yang diserang itu benar-benar orang Jawa berarti boleh begitu. Tolong teman-teman ikut berkomentar gitu ya, karena saya di sini semacam agak gagal paham dikit itu. Kok gagal paham Bang? Iya, ngelihat ceweknya yang cantik ini. Mbaknya yang cantik yang komentar ini, jadinya gagal paham saya. Lanjut. Orang Jawa kumpul sini. Tadi malam kan malam tahun baru. Desa-desa mana, kota-kota mana tolong sebutkan yang tidak boleh merayakan tahun baru karena adanya bencana Sumatera. Karena kita lagi bersedih, karena Aceh, bencana Sumatera itu termasuk Indonesia juga. Jadi orang Jawa juga bersedih. Akhirnya kita tidak merayakan tahun baru semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya orang Jawa itu kalau malam tahun baru nyalain kembang api, dar. Nangkap konser dangdut, NDX, dan lain sebagainya, berpesta-pesta. Tapi tadi malam tidak melakukannya sama sekali. Kita di kampung berdoa bersama. Kampung gue, iya. Kampung ibu gue, iya. Jawa Timur, bos. Kami tidak merayakan pesta pora seperti biasanya, cuman bakar-bakar, tidak meledakkan kembang api. Biasanya kita bikin konser, ini nggak ada. Kami ikut berduka karena adanya bencana di Sumatera. Tapi di Aceh bikin acara.
Kayak gue nggak habis pikir gitu loh. Kita yang orang Jawa beda pulau, ini kita tuh berduka. Kita kayak prihatin gitu lihat Aceh, lihat Sumatera ini kena bencana. Tapi kenapa orangnya sendiri minim empati, minim banget empati sampai dia ngadain acara agam dan acara apa gitu, gue nggak ngerti. Kayak dengan alasan galang donasi. Kayak kalian lihat sendiri, kayak minim empati. Gini kalian ngatain nyalain orang Jawa, katanya orang Jawa itu menganaktirikan orang Aceh, orang Jawa itu anak emas. Orang kalian minim empati anjir, minim empati. Sedangkan orang Jawa tahun baru gak ngadain acara, cuma bakar-bakar. Yang biasanya itu meriah, dangdurdar-durdar, kembang api di mana-mana, konser di mana-mana. Tapi kalian lihat orang kalian juga tuh kalian lihat. Di sini masih mau ngata-ngatain orang Jawa, gak punya empati, gak punya simpati. Kalau masih ada yang ngata-ngatain orang Jawa kayak gitu, pongor we cangkeme cuk, pongor we. Kabupaten Aceh Besar. Ya, jadi saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Kebetulan di daerah saya juga demikian, walaupun juga menggelar tahu malam tahun baru ya dengan membakar kembang api dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya itu ada semacam imbauan gitu ya untuk ya melakukan doa bersama karena kita saat ini sedang dalam mode berkabung lah begitu. Banyak saudara-saudara kita di tempat yang lain seperti Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat yang sedang mengalami bencana gitu ya. Bahkan di daerah saya di Jawa itu tidak ada di tingkat kabupatennya ya, itu nggak ada yang namanya itu membakar petasan, kembang api dan lain sebagainya. Yang ada itu adalah pengajian. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Di daerah teman-teman seperti itu nggak? Ini menurut saya adalah sebuah balasan yang sangat bijak ya kepada saudara-saudara kita di Aceh yang suka mencaci, memaki, menghina orang Jawa. Karena sampai detik ini bagaimanapun dicaci, dimaki dan dihinanya orang Jawa oleh mereka, orang Jawa tetap mendoakan mereka. Karena orang Jawa tetap menganggap saudara-saudara kita di Aceh itu adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ya. Lanjut. Mana nih yang masih suka teriak-teriak kalau bencana di Aceh? Murni kesalahan pemerintah. Ayo mana? Kalian baca nih, kalian tonton video ini dah. Biar kalian tahu siapa ulah yang menyebabkan bencana di Aceh. Baca dulu lah, baca. Gua sambil ngerokok lah, biar nggak emosi. Biar nggak kayak sebelah itu yang emosinya suka ngeluarin kata-kata kotor. Kebayang nggak 1000 eksavator, satu eksavator setor ke aparat penegak hukum di Aceh 30 juta. Kaliin aja 1000 tuh, berapa coba? Itulah yang dilakukan oleh penambang liar di Aceh. Bagaimana mungkin mau menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional kalau bencana itu terjadi karena ulah manusianya sendiri? Ya susah lah. Udah fix ya, penyebab bencana adalah akibat adanya tambang-tambang ilegal di daerah Aceh. Nih, gubernurnya nih, Bapak Mualem, mengultimatum penambang emas ilegal. Jadi eksavator semua itu dicabut atau dikeluarkan dari area tambang. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan melanggar hukum pasti suatu saat ada efeknya. Bagaimana buat kalian yang selalu menyalahkan bahwa penyebab bencana di Aceh adalah karena proyek pembukaan lahan sawit, atau masih terus menyerang suku lain yang berada di Aceh? Coba renungkanlah. Nah, mana nih? Mana nih orang-orang Aceh? Ayo berspeak up, ayo komentar. Jangan cuma bisanya menyalahkan pemerintah pusat saja ya. Yang katanya pemerintah pusat itu mengambil mengambil sumber daya alam Aceh, kemudian
bencananya rakyat Aceh yang menanggung. Coba itu tengok. Tengok tuh, bukan hanya persoalan penggundulan hutan, tapi juga ada kegiatan di Aceh itu yang turut menyumbang terjadinya banjir bandang, yaitu apa? Itu tadi, penambangan emas ilegal. Nah, itu uangnya masuk kemana tuh? Kalau bukan ke, ya seperti itulah ya. Nah, emang milik siapa sih Bang penambangan emas ilegal di Aceh itu? Coba kita tengok bareng-bareng ya. Siapa tahu habis ini kita bisa mendapatkan jawaban. Ini dia. Aceh harus segera bangkit. Harus segera dia lepas dari cap stempel sebagai wilayah yang miskin. Darah saya 100% darah Aceh. Ini parah. Darah saya 100% darah Aceh. Tenang. Darah saya darah Aceh. Berarti artinya apa? Ini parah nih. Orang Aceh. Artinya apa? Orang Aceh. Artinya apa? Tenang. Saya ingin membawa sedikit ini pesan parah nih. kalau boleh. Boleh? Teman-teman semua, Tenang. apakah kita siap membawa songsongan baru, Ini harapan baru, balik seperti jayanya Aceh di masa lalu? Apakah kita siap? Siap. Semangat perubahan sudah ada di depan ini mata. parah nih. Kemenangan kita sudah pasti. Tidak usah ragu lagi saudara-saudara kita. Saudara-saudara semua. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Menjaga suara kita. Apakah ibu-ibu siap? Apakah bapak-bapak siap? Siap. Kita tidak sudi dibodoh-bodohi oleh siapapun. Itulah semangat Putra Aceh. Kita tidak mau dibodoh-bodohi oleh siapapun. Kemenangan kita adalah kemenangan semua. Kemenangan bagi seluruh masyarakat Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya tidak menuduh ya, saya tidak menuduh. Cuma saya tertarik dengan pernyataan netizen di badan video di bagian depan tadi. Saat kampanye ngaku orang Aceh. Saat bencana ada yang lihat orang ini nggak, padahal tambangnya banyak di Aceh. Tambang apa? Nggak tahu, tarik tambang mungkin ya. Saya orang Aceh, ya kan? Koclak begitu terjadi bencana ngilang nggak nongol. Aduh, lanjut. Amarah warga Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi Aceh memuncak, sehingga mereka turun langsung ke kawasan gunung, memburu para pelaku tambang emas ilegal dan perambah hutan yang diduga menjadi pemicu banjir dan longsor berulang. Sekitar 60 warga perwakilan dari berbagai kampung melakukan perjalanan kaki selama 10 jam menembus hutan mencari mafia tambang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras atas aktivitas tambang emas ilegal dan penebangan liar yang merusak kawasan hutan lindung. Setibanya di lokasi, warga menemukan hutan dalam kondisi rusak parah, pohon-pohon besar tumbang, bantaran sungai terkikis, serta bekas kerukan alat berat dan sisa base camp tambang masih terlihat jelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tuh, tengok tuh, ya kan? Ketika warga Sigli tadi ya, yang kita dengar ya, melakukan sidak inspeksi ke hutan-hutan, bukan hanya persoalan penebangan pohon di hutan, tapi juga banyak tadi penambangan emas ilegal. Nah, apakah penambangan emas ilegal barusan itu memiliki hubungan dengan penambangan emas yang katanya itu milik yang Partai Biru tadi? Ya saya nggak tahu lah ya. Yang jelas kita saat ini berharap Aceh cepat pulih dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.